handphone mati, nggak ada sinyal, nggak bisa nelpon polisi, nggak bisa nelpon keluarga, hujan besar, mobil mogok, akinya soak, terus listrik mati. Pokoknya halo, kembali lagi bareng gue Anggi Septianto. Di sini seperti biasa gue akan ngebahas review beberapa film tentunya. Dan di episode kali ini gue mau mengkhususkan diri gue untuk nge-review sebuah film yang diproduksi sama A24 yang judulnya Badis atau dalam bahasa kita Mayat. Secara garis besar film ini adalah sebuah film misteri yang formatnya ternyata setelah gue tonton sampai habis, format ini sering banget dipakai sama film-film misteri sejenisnya. Kenapa gue bilang film ini punya format sama kayak film-film misteri sejenisnya? Karena di film ini juga terjadi hal-hal yang sering terjadi di film-film misteri lainnya, itu kayak misalkan handphone mati, nggak ada sinyal, nggak bisa nelpon polisi, nggak bisa nelpon keluarga, hujan besar, mobil mogok, akinya soak, terus listrik mati. Pokoknya sebuah kondisi yang mendukung banget si karakter-karakter dalam film ini nggak bisa kemana-mana gitu selain tinggal di rumah tersebut. Dan biasanya ya di sebuah film misteri atau film thriller juga bisa sebenarnya, tapi khususnya di film misteri Badis ini sebuah kejadian yang terjadi dalam film ini hanya terjadi dalam satu malam gitu. Iya sih, kalau misalkan terjadi dalam beberapa malam kayaknya nggak seru banget gitu ya. Film Badis ini dibuka dengan sebuah adegan keseruan khas anak-anak muda yang lagi seneng-seneng kayak di kolam renang, minum, bercanda-bercanda, teriak-teriak hahaha hihi kayak gitu ya. Ini tipikal anak-anak muda banget sih yang ntar malam bakal ngadain pesta gitu karena orang tuanya lagi nggak ada di rumah. Dan kebetulan rumah ini rumah anak orang kaya nih, nama pemiliknya adalah David, anak dari orang kaya tersebut. Cerita dari film ini semakin seru atau masuk ke intinya ketika si pemilik rumah, si David itu sendiri, ternyata ditemukan mati bersimbah darah karena lehernya tuh kayak kebeset pedang gitu. Dan semua orang, semua teman-temannya, banyak banget nih teman-teman yang ada di rumah dia pada kaget gitu, pada bingung gitu karena siapa pembunuh David, kok bisa-bisanya David mati gitu. Anyway, karena ini bukan film Knives Out yang kalau ada orang mati ya si Benoit Blanc itu yang nyari pembunuhnya, tapi karena ini film bukan film detektif, akhirnya yang nyari siapa pembunuh David ini adalah teman-temannya sendiri gitu. Jadi kayak semacam saling tuduh aja gitu. Siapa nih pembunuhnya? Lu bukan kayak gitu-gitu aja. Dan dari semua orang yang hadir di rumah David, yang paling dicurigai banget tentang siapa pembunuhnya David adalah satu sosok pria yang lebih tua di antara mereka yang bernama Greg gitu. Jadi Greg ini ya pokoknya suspek banget lah karena dianggap paling tua. Terus juga sempat dibikin kesel sama David. Akhirnya semua orang pada nuduh Greg yang ngebunuh David. Anyway, singkat cerita akhirnya Greg dibunuh karena entahlah ya, karena kekacauan, chaos gitu. Tapi setelah Greg mati ternyata permasalahan nggak selesai gitu. Malah orang-orang ini yang kumpul di rumah David ini saling nuduh lagi gitu. Terus di 36 menit sebelum film ini berakhir, gue sempat ngira juga gitu. Sempat ngira bahwa pembunuhnya ini adalah si perempuan lesbi ini. Ternyata ya di beberapa menit setelah gue mengira bahwa pembunuhnya adalah si sosok perempuan lesbi ini, ternyata gue pindah lagi gitu. Jadi film ini ngebuat gue untuk berubah cara pikir gue bahwa pembunuhnya bukan ini tapi si ini gitu. Anyway, ternyata siapapun orang yang gua tuduh, yang gua suspek sebagai pembunuh David, ternyata salah. Mau si A, mau si B, mau si C, ternyata gua bener-bener salah karena di ending film dibuka siapa pembunuh atau siapa penyebab atau apa penyebab kematian David yang bersimbah darah di luar rumah itu. Dan gue jamin sih kalau misalkan lu nonton film Badis ini, lu juga boleh sih, maksud gue, lu juga bisa memainkan pikiran lu sepanjang film tentang siapa nih yang membunuhnya ya. Lu boleh nerka-nerka gitu, tapi gue jamin di ending film pas filmnya berakhir, lu juga punya jawaban yang salah sama kayak gue gitu. Tapi anyway, kalau misalkan jawaban lu bener di ending film, kasih tahu gue dan balik lagi ke video ini dan tulis di kolom komentar bahwa jawaban lu benar gitu. Karena menurut gue ending film ini ditutup dengan sangat lumayan brilian, lumayan mind blown,
Ya walaupun nggak bisa disamain sama film Usual Suspect ya, tapi overall di endingnya gue merasa terpuaskan gitu, karena gue udah dikecoh sama film badis-badis ini tentang siapa penyebab kematian David. Kalau gue melihat secara keseluruhan dari film badis-badis ini, sebenarnya side story-nya dari film ini adalah selain menemukan siapa pembunuh David, side story-nya juga bahwa sebuah masalah yang muncul di tengah pertemanan ternyata bisa membuka kedok masing-masing dari kita gitu. Jadi kalau misalkan lo dan teman-teman lo lagi baik-baik aja, lagi fine-fine aja, sebenarnya nggak ada kartu atau nggak ada masalah yang keungkap. Tapi ketika ada satu masalah yang gede masuk ke dalam circle lo, ternyata lu, temen lu, dan siapapun yang ada di circle lu bisa jadi masalah-masalah atau kejelekan-kejelekan masing-masing dari kita tuh terungkap gitu. Ini keren banget sih menurut gue. Terus kalau ngomongin kekinian, film badis-badis ini kekinian banget karena ini film anak muda. Terus di dalamnya juga ngebahas TikTok, ngebahas media sosial, ngebahas ya hal-hal yang berkenaan dengan kekinian banget deh. Dan perlu dicatat, gua garis bawahi bukan spoiler, TikTok adalah kunci siapa pembunuh dari sosok David di film badis-badis ini. Ingat ya. Terus kalau ngomongin dari segi gambar di film ini, menurut gua menarik banget, ciamik banget, karena film ini kan gelap ya, karena kan kondisinya memang dibikin lampunya mati, listriknya mati, jadi bener-bener nggak ada pencahayaan sama sekali yang bisa diandalin di film itu. Tapi anyway, tetap aja film ini kelihatan gitu, entah dari center handphone, entah dari barang-barang yang berkelip yang punya cahaya gitu, atau kalung-kalungan yang bercahaya gitu. Dan menurut gua gelapnya di film ini bukan gelap yang kita nggak bisa ngelihat gitu. Jadi walaupun film ini gelap secara gambar ya, secara warna, tapi kita masih bisa nikmatin film ini sampai habis. Jadi bukan gelap yang gelap total, kita bener-bener masih bisa ngelihat film ini gitu dalam kegelapan. Dan ini keren banget. Kalau misalkan gue harus ngasih rating film ini, gue akan ngasih rating 7,5 dari 10. Kenapa? Karena film ini walaupun mainstream gitu ya secara penceritaan, tapi di ending berhasil ngecoh gue gitu. Dan menurut gue ini patut ditonton. Dan semoga lo suka kalau misalkan lo nonton badis-badis. Dan buat lo yang udah nonton film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan semoga gue bisa terus bikin video-video review film lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.